Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Antasya dari program studi S1 Administrasi Bisnis Universitas Terbuka Tarakan. Pada hari ini, saya akan mengemukakan gagasan saya mengenai COVID-19 atau lebih sering kita sebut dengan virus corona dan juga dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya pandemi COVID-19. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit Coronavirus Disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 lalu. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu telah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut akan saya sebutkan beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Contohnya saja, masker dan juga hand sanitizer yang pada saat awal-awal COVID-19 ini sangat mahal, harganya melunjak naik drastis. Yang kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Yang keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Selain yang saya sebutkan sebelumnya, saya sebagai warga Indonesia juga merasakan dampak yang sangat merugikan. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang juga terkena dampak dari pandemi itu sendiri. Tentunya selama COVID-19 terjadi, banyak sekali pemutusan hubungan kerja yang terjadi tentunya di beberapa perusahaan. Bahkan banyak juga perusahaan yang sampai tutup karena mengalami kerugian besar. Selain pemutusan hubungan kerja, ada juga pengurangan gaji dan jam kerja yang sebelumnya normal menjadi dibatasi untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Itu tadi bahasan mengenai pandemi COVID-19 beserta dampaknya yang bisa Anda ketahui, yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, sebaiknya Anda juga selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa juga untuk menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.